Two, one, jawab. Apa tuh? Ya, Bu, selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, gimana nih, Bu, melihat dari kasusnya Aureli? Ya, yang pertama Komnas Perempuan mengapresiasi pada korban atau penyintas ya yang bisa speak atau bicara kepada publik atau hal-hal yang misalnya kepada lembaga layanan atau Komnas Perempuan melakukan laporan ke lembaga layanan atau hal-hal yang seharusnya dilaporkan kasusnya gitu. Nah, Komnas Perempuan mendukung langkah-langkah korban penyintas untuk mencari perlindungan khususnya pada lembaga layanan atau baik di pemerintah maupun lembaga masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ya. Yang kedua, memang untuk kasus ini sebetulnya penting untuk diketahui oleh masyarakat. Komnas Perempuan melihat grooming ini sesuatu yang dia tidak mudah untuk dikenali ya, terlebih untuk anak kecil karena lewat situasi jangka lama misalnya dirayu atau diiming-imingin atau diberikan sesuatu yang menyenangkan yang dalam jangka waktu lama sehingga dia patuh atau tidak tahu yang mana yang benar yang mana yang salah sehingga dia bingung, mengalami kebingungan seperti itu. Nah, proses relasi seperti ini bisa jika tidak ada pertolongan atau perlindungan dari luar, orang-orang terdekat itu bisa mengarah pada tindakan kekerasan seksual, misalnya pemaksaan untuk tindakan-tindakan kekerasan seksual ya, termasuk adanya perkosaan seperti itu. Terus yang kedua, memang hal ini juga bisa terjadi bukan hanya di anak kecil tapi juga relasi orang sama orang dewasa, di mana misalnya relasi kuasanya sangat kuat antara atasan, bawahan, atau dosen dengan mahasiswa, guru dengan anak murid yang pada mulanya pendekatan secara personal dilakukan, baik hati, sehingga relasinya menjadi sangat bergantung atau relasinya menjadi sangat dekat sehingga tidak tahu yang mana apakah itu baik atau buruk atau sebetulnya setelah kedekatan relasi itu kan kalau dari kasus yang diceritakan kan dia justru setelah itu menagih meminta hal-hal yang di luar batas seperti itu. Oke, Bu, tapi kalau melihat dari kasus Aureli ini sebelumnya ada nggak sih, Bu, sebuah laporan terkait Kasus child grooming sendiri? Oh iya, kalau child grooming sendiri di Komnas Perempuan ada kasus-kasusnya untuk bukan hanya child grooming tapi juga yang dewasa dengan dewasa itu kami sebut dengan eksploitasi seksual. Jadi polanya itu sama. Jadi menjalin kedekatan relasi personal yang sangat kuat, entah diberi makan, dikasih makan, diajak nonton, semuanya dipenuhi kebutuhannya sehingga korban menjadi tergantung. Dan setelah itu ketika menjadi tergantung ada hal-hal yang misalnya diminta, dipaksa di luar batas dan mengarah pada kekerasan seksual. Tapi sejauh ini peran dari pihak Komnas HAM dan Perempuan sendiri seperti apa terhadap penyintas atau korban dari child grooming sendiri? Mungkin kan ini kan karena ini kan jangkanya lumayan, jadi yang ibu bilang itu kan bisa cukup lama gitu. Mungkin dari Komnas seperti apa? Yang pertama, Komnas Perempuan ketika ada pengaduan ke Komnas Perempuan, maka langkah yang dilakukan oleh Komnas Perempuan memastikan untuk perlindungan korban ya. Jadi perlindungan korban itu memastikan bahwa dia dapat konseling, pemulihan, karena dengan jangka waktu yang lama untuk menguatkan dia menjadi berdaya atau justru pulih dari situasi rasa takut, cemas, depresi, dan rasa bersalah itu membutuhkan
penanganan konseling atau dengan psikiater atau dengan psikolog ya, sehingga penting dia didampingi, terutama didukung oleh keluarga atau orang-orang sekitar terdekat, orang-orang terdekat. Untuk kasus ini biasanya seberapa banyak sih Bu, per tahun? Saya belum cek, nanti saya cek dulu ya. Maaf ini tadi kan ini jangan direkam ya, jadi jangan, nanti saya akan cek. Biasanya korban-korban kayak gini selain mengalami tekanan mental apa aja sini dampaknya? Yang pertama, dia bisa tidak percaya diri, trauma, depresi, dan kehilangan kepercayaan pada orang lain, karena misalnya dia percaya banget ya misalnya dengan relasi, ada orang yang sangat dia percaya, tapi setelah itu orang itu justru membuat dia melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak diinginkan, kan jadi memutus rasa percaya pada orang lain. Yang kedua, dia akan bisa jadi depresi karena hal-hal yang diinginkan tuh tidak dia inginkan gitu, dan itu bisa jangka panjang gitu. Dari DPR sendiri kan sempat dibahas juga ya Bu terkait child grooming ini, kan harus difokuskan kembali gitu ya Bu ya, karena kan banyak korban dari yaitu wanita gitu. Mungkin gimana dari Komnas HAM dan Perempuan ini menyikapinya gitu Bu? Tadi udah dibahas sampai di ranah DPR gitu. Yang pertama penting ya, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu ada pencegahan. Nah, konteks pencegahan ini ada 9 bidang yang terutama pemerintah atau DPR harus secara masif memberikan upaya-upaya sosialisasi atau pemahaman pada publik terkait dengan kekerasan seksual. Jadi di Undang-Undang TPKS itu kan ada 9 tindak pidana kekerasan seksual yang juga didukung oleh undang-undang lainnya. Ada 10 macam jenis kekerasan seksual, dan salah satunya eksploitasi seksual. Itu kan kekerasan seksual bisa dilakukan dengan cara bujuk rayu, manipulasi, iming-iming. Nah, sehingga orang ketika dia merasa dekat untuk menolak itu takut, padahal itu bentuk kekerasan seksual gitu, karena misalnya dianggap hutang budi, dianggap dia ustadznya atau gurunya, dianggap akan melawan seperti itu, padahal hal-hal tersebut merupakan bentuk-bentuk yang disebut dengan kekerasan seksual. Oleh karenanya penting di pendidikan, di sekolah-sekolah, di pesantren, di madrasah, di keluarga untuk paham betul soal bentuk-bentuk kekerasan seksual dan menjaga batasan-batasan agar anak-anak terutama ya dan orang dewasa untuk mengenali tindak kekerasan seksual itu. Dan juga bagaimana kalau terjadi itu penting untuk disebarluaskan bagaimana dia menjangkau, memberikan laporan pengaduan untuk mendapatkan akses perlindungan, bahwa ketika dia melaporkan kasusnya maka dia akan mendapatkan pemulihan, dia akan mendapatkan pendampingan hukum, atau justru didukung oleh orang-orang terdekat. Untuk kasus Aurelia sendiri, Aurelia udah pernah coba bikin pengaduan nggak sih? Saya belum cek ya, tadi mungkin ada pengaduan ya, atau saya sendiri belum cek, karena kalau ada pasti datang ke sini ya. Oke, Bu, ini biar tidak ada kasus yang serupa, bagaimana sih masyarakat umum agar bisa mengenali ciri-ciri grooming ini? Yang pertama tentu untuk kalau anak-anak harus ada pendampingan orang tua dalam menggunakan gadget. Itu yang pertama, karena bisa lewat dari gadget via handphone, WhatsApp atau yang lainnya, atau justru melihat konteks bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Jadi ketika ada ketergantungan, ketika ada hal-hal yang di luar tingkah laku yang seperti biasa anak-anak, itu orang tua perlu mendeteksi secara dini. Termasuk ketika orang dewasa, untuk konteks eksploitasi seksual juga seperti itu. Jadi misalnya relasi hubungan antara atasan dengan bawahan atau guru dengan dosen, itu ada batasan-batasan yang
memang perlu diketahui bahwa ketika misalnya terjadi di luar batas itu adalah tindakan yang dia bisa nolak gitu, termasuk anak-anak ya, diinformasikan, dikasih pendidikan bahwa kamu berhak menolak, kamu berhak mengatakan tidak untuk hal-hal yang di luar kewajaran, misalnya tindakan-tindakan kekerasan seksual baik berupa fisik maupun yang berupa verbal. Oke. Oke. Bu, terakhir mungkin tadi kan katanya DPR sendiri kan mengharuskan untuk kayak secara masif ke sekolah dan lain-lainnya, Bu. Apakah dari Komnas Perempuan juga secara masif juga, Bu, memberikan layanan-layanan ke sekolah, pesantren dan lain-lain terkait hal ini gitu? Ya, Komnas Perempuan sudah juga kemarin bertemu dengan DPR RI ya, dan membahas isu-isu terkait dengan kekerasan seksual, salah satunya child grooming ini, dan kita juga mungkin ke depan akan kolaborasi. Nah, untuk konteks pencegahan, Komnas Perempuan kan setiap 25 November sampai 10 Desember itu punya Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di mana kita setiap tanggal tersebut selama 16 hari itu kampanye ke seluruh daerah ya. Waktu itu di berbagai daerah kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah-sekolah ataupun dengan masyarakat sipil untuk memberikan edukasi publik tentang pencegahan kekerasan seksual. Oh, berarti dengan kemarin ramainya Aureli sendiri, DPR memanggil Komnas Perempuan juga ya, Bu ya? Bisa dibilang untuk membahas ini. Tidak secara khusus, tapi juga membahas situasi ini. Ke depan akan melibatkan Aureli juga masih untuk membantu atau mensosialisasikan ini? Ya, siapapun terbuka ya untuk Komnas Perempuan bekerja sama, apalagi kalau sudah ada penyintas, karena yang dilakukan Aureli ini kan sebagai salah satu bentuk pemulihan untuk dia, bagaimana dia berani bercerita, berani berbicara, dan itu sangat penting ya. Kalau korban berani bicara, berarti bukan hanya dia melakukan satu langkah untuk dirinya, menolong dirinya, tapi dia juga melakukan pencegahan untuk banyak orang. Jadi orang lain menjadi tersadar, orang lain menjadi oh iya, ada hal-hal yang sama yang ternyata saya alami juga, berarti saya harus melakukan ini. Oke.